Mesyara dengan NIM 211212024. Yang terhormat Ibu Dosen Pengampu Ibu Suci Mesyara Nasution, SST, MKM. Kali ini saya akan membahas tentang proses pencernaan normal dan batu empedu sebagai salah satu gangguan sistem pencernaan. Berikut adalah proses pencernaan normal. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah makanan masuk ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Tahap selanjutnya, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang batu empedu. Apa sih pengertian dari batu empedu? Penyakit batu empedu atau cholelithiasis adalah kondisi yang ditandai dengan sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kantung empedu. Penyakit batu empedu juga bisa terjadi di saluran empedu. Kantung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Berikut adalah gambar perbandingan antara kantung empedu normal dengan kantung empedu yang memiliki batu empedu. Pada gambar sebelah kiri dapat kita lihat itu adalah gambar kantung empedu yang mengandung batu empedu. Sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah gambar kantung empedu normal. Lalu, apa sih penyebab terbentuknya batu empedu? Batu empedu diduga muncul akibat endapan kolesterol dan bilirubin yang menumpuk di dalam kantung empedu. Penumpukan terjadi ketika cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin yang berlebih yang dihasilkan hati. Beberapa faktor juga dapat mempengaruhi seseorang terkena batu empedu, seperti faktor usia, jenis kelamin, keturunan, pola makan tidak sehat, diet yang terlalu ketat, dan kondisi medis tertentu. Lalu, ada jenis-jenis batu empedu. Batu empedu kolesterol. Batu ini terbentuk terutama oleh kolesterol. Hati membuang kelebihan kolesterol melalui empedu. Kolesterol adalah lemak, sementara cairan empedu adalah air. Lemak dan air tidak bisa larut. Supaya kolesterol bisa diangkut oleh empedu, kolesterol harus dilarutkan terlebih dahulu oleh dua zat seperti deterjen yang bernama asam empedu serta lecitin. Keduanya dibuat oleh hati. Jika kolesterol yang harus dibuang lebih banyak dari kedua zat deterjen pelarut tersebut, maka akan ada sebagian kolesterol yang tidak terlarut. Kolesterol yang tidak larut ini akan lengket bersama dan membentuk partikel yang akan berkembang menjadi batu empedu. Warna batunya kuning atau hijau. Batu jenis ini bisa mencapai diameter 1,25 cm, sehingga cukup besar untuk memblokir saluran empedu. Jumlah batu kolesterol jarang mencapai lebih dari 2. Batu kolesterol ini timbul jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak jenuh. Selanjutnya ada batu empedu pigmen. Jenis ini paling banyak di Asia Tenggara. Pigmen adalah sampah produk dari hemoglobin di dalam sel darah merah dan dirubah menjadi zat lain yang bernama bilirubin. Bilirubin ini akan diubah oleh hati dan disimpan di empedu. Seperti kolesterol, pigmen ini agak susah larut dan dapat lengket satu sama lain, sehingga akhirnya akan membentuk partikel yang semakin lama semakin besar. Warna batunya hitam dan teksturnya keras. Batu pigmen hadir dalam jumlah besar tetapi ukurannya kecil-kecil. Kebanyakan terjadi karena penyakit. Kemudian ada batu campuran yang terdiri dari campuran kolesterol dan pigmen empedu yang berasal dari pemecahan lemak. Batu ini paling umum dan dapat berkembang secara bersamaan tetapi cenderung berukuran kecil-kecil. Selanjutnya, apa sih gejala batu empedu? Jika penyumbatan terjadi pada salah satu saluran pencernaan dan disebabkan oleh batu empedu, maka akan muncul gejala-gejala seperti berikut.
sakit perut yang terus-menerus atau hilang timbul, terutama beberapa saat setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak atau kolik biliar. Kemudian detak jantung yang cepat. Lalu timbul demam jika ada infeksi saluran empedu. Jika saluran tersumbat karena batu tanpa infeksi, demam tidak akan terjadi. Kemudian gatal-gatal pada kulit, kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah. Lalu komplikasi dari batu empedu ini tentunya sangat jarang terjadi, namun ada beberapa kejadian seperti inflamasi kantong empedu atau kolesistritis yang memiliki gejala seperti rasa sakit perut yang konstan, demam tinggi, sakit kuning, pankreatitis akut apabila batu empedu masuk dan menghambat saluran pankreas. Peradangan pankreas ini akan menyebabkan sakit perut yang akan terus bertambah parah. Lalu bagaimana sih cara mencegah batu empedu? Yang pertama itu dapat mengkonsumsi makanan rendah lemak dan tinggi serat seperti buah, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Kemudian hindari konsumsi makanan tinggi kolesterol seperti daging merah, mentega atau margarin, mayones, dan gorengan. Kemudian berolahraga secara rutin. Pertahankan berat badan yang sehat dan ideal. Jangan melewatkan jadwal makan atau diet terlalu ketat atau terlalu rendah kalori yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya batu empedu. Pada pasien obesitas, kurangi berat badan secara perlahan 0,5-1 kg per minggu hingga mencapai berat badan ideal. Penurunan berat badan secara drastis dapat meningkatkan risiko batu empedu. Sekian, terima kasih.